Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu khutbah. Pengertian khutbah secara bahasa berarti pembicaraan atau perkara besar yang diperbincangkan. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang melakukan khutbah disebut dengan khotib dan itu harus laki-laki. Umumnya pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama khutbah dilakukan sebelum sholat, misalnya itu adalah khutbah Jumat. Yang kedua khutbah yang dilakukan setelah sholat, misalnya khutbah sholat idain, sholat khusuf, sholat kusuf, sholat istiqoh, dan khutbah saat wukuf di padang Arafah. Dan yang ketiga itu khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, contohnya itu khutbah nikah. Nah, yang kedua itu ada syarat khotib. Syaratnya yang pertama beragama Islam, sudah balik, dan berakal sehat. Yang kedua mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Yang keempat tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang ketujuh berpenampilan rapi dan sopan. Nah, yang ketiga itu syarat dua khutbah. Syaratnya yang pertama khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah waktu zuhur. Yang kedua khutbah dilakukan dengan berdiri apabila mampu. Yang ketiga khotib duduk di antara dua khutbah. Yang keempat khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang kelima yaitu tertib. Nah, yang keempat itu ada rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat kepada diri dan jamaah, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang keenam berdoa kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, yang kelima ada sunnah khutbah. Yang pertama itu khotib memberi salam pada awal khutbah. Yang kedua khutbah di atas mimbar menghadap para jamaah. Yang ketiga azan sebelum khutbah. Yang keempat membaca khutbah dengan kalimat yang jelas. Yang kelima khotib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaiknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang keenam duduk di antara dua khutbah seraya membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketujuh khotib menertibkan rukun-rukun khutbah. Selanjutnya kita akan ke bagian tabligh. Nah, pengertian tabligh menurut bahasa yaitu kata tabligh berasal dari kata balagu, yubaligu, tabliga yang berarti menyampaikan. Nah, sedangkan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, biasanya orang yang bertabligh itu disebut mubalik, itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu disebut mubaligo. Yang kedua yaitu adanya dalil tabligh, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Yang ketiga yaitu ketentuan tabligh. Nah, ketentuan tabligh yang pertama itu tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Yang ketiga mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan itu harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selain itu ada juga tata cara. Yang pertama, mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik. Dua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain agar bekerja sama dan saling membantu akan terlaksananya tabligh secara baik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dakwah. Pengertian dakwah itu kata dakwah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab dan merupakan kata dasar atau masdar dari kata kerja da'a yad'u yang artinya memanggil, menyeru, atau menjenguk. Orang yang menyampaikan dakwah itu disebut dai untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan yaitu daiyah. Sedangkan pengertian menurut istilah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan orang yang menerima seruan dakwah menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
Yang kedua yaitu adapun dalilnya tentang dakwah, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104. Nah, yang ketiga yaitu ada adab dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapannya yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah itu harus dilaksanakan dengan maizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-caranya dengan cara persuasif atau mengajak dan juga edukatif. Nah, yang ketiga yaitu dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. Yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keempat, ada sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah yang pertama itu memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua itu mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah SWT. Nah, kalau tujuan dakwah itu adalah untuk mengajak segenap manusia untuk keluar dari jalan kesetanan atau jalan yang dimurkai Allah itu, menuju jalan yang benar, yang dimana yang diridhoi Allah SWT. Nah, selanjutnya itu ada syarat dan metode dakwah. Syarat metode dakwah yaitu ada satunya kata dengan perbuatan, sikap, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan. Terus paham juga tentang objek dakwahnya gitu kan. Nah, kan pasti seorang dai itu harus paham tentang objek dakwahnya gitu, supaya materi dakwahnya tuh sampai gitu ke pendengar dakwahnya. Nah, yang ketiga itu memiliki keberanian dan ketegasan, tapi tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi rintangan. Pasti kan dalam berdakwah itu pasti ada aja kan rintangannya gitu. Jadi harus berani, terus juga harus sabar melewati itu. Nah, yang kelima, itu sadar sepenuhnya bahwa tugasnya itu hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Terkait hasilnya ya diserahkan sepenuhnya itu kepada Allah SWT. Nah, yang keenam, terus berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar dakwah yang dilakukan itu mencapai keberhasilan. Nah, metode dakwah yang harus dilakukan itu antara lain meneruskan niatnya, bahwa dakwah itu kan harus demi dan tujuannya itu harus karena Allah. Nah, metode dakwah yang harus dilakukan itu antara lain adalah meneruskan niat, bahwa dakwah itu kan harus bertujuannya itu kepada Allah gitu kan. Nah, yang kedua itu dakwah itu harus bijak, supaya materi yang disampaikan itu tepat mengenai sasaran, yaitu pendengar dakwah. Yang ketiga, menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi cara teror dan radikal, tetapi kedepankan cara yang damai, indah, santun, menenteramkan, dan menyenangkan, sehingga materi dakwahnya itu supaya masuk ke hati pendengar dakwahnya gitu kan. Misalkan dakwah tuh selalu terkenal dengan pembawaannya yang unik, supaya penyampaiannya itu sampai gitu. 4. Lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni dakwah melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab. Yang kelima, adapun metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. Yang keenam, media dakwah. Nah, dalam media dakwah itu untuk masa kini itu dapat menggunakan yaitu media elektronik. Contohnya itu beragam media sosial, TV, radio, handphone, dan internet. Sedangkan melalui media cetak itu antara lain buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain-lain. Dan yang ketujuh itu ada manajemen dakwah, di mana manajemen dakwah itu tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, ditambah prinsip-prinsip lain yang mendukung keberhasilan dakwah. Nah, yang ke-8 itu ada strategi dakwah. Nah, adapun dakwah secara formal, yaitu menggunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan, antara lain itu seperti mengucapkan salam yang dibarengi oleh membaca hamdalah. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi SAW. Nah, yang kedua yaitu ada isi, di mana terdiri dari maksud dan tujuan dakwah, terus sasaran dakwah, yang dimana objek dakwah adalah orang yang didakwahi, terus juga ada materi dakwahnya, yang pada umumnya itu materi dakwah itu mencangkup 4 hal, yaitu ada akidah, syariah, akhlak, dan muamalah, dan yang terakhir itu ada penutur. Sekian
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.